Haleluya, Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa untuk pergumulan-pergumulan yang sedang saudara hadapi saat ini, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan iman saudara. Sehingga ketika saudara menaikkan doa-doa saudara, ada keyakinan bahwa Tuhan sanggup menjawab doa-doa saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Matius pasal yang ke-9 ayat 27 sampai ayat 21, di mana saudara firman Tuhan ini berbicara tentang jamahan Tuhan. Saya percaya setiap saudara rindu jamahan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Karena ketika tangan Tuhan terulur dan menjamah kita, segala situasi, segala keadaan bisa berubah saudara. Ketika tangan Tuhan terulur menjamah kita, segala perkara bisa jadi. Tidak ada yang mustahil jika tangan Tuhan yang terulur mengubahkan. Itu sebabnya saat ini saudara siapkan hati saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31, demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan saudara, konteks dari teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali ada dua orang buta yang mengalami mujizat. Kenapa saudara mereka mengalami mujizat? Karena Yesus menjamah mereka. Karena Yesus mengulurkan tangan dan menjamah mereka, sehingga mujizat pun terjadi. Apa yang menjadi masalah mereka diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara, dikatakan di sini ada dua orang buta datang kepada Yesus. Saudara, kalau kita merenungkan, kok bisa ya ada dua orang buta ini datang kepada Yesus? Saya hanya berpikir bahwa mungkin saja mereka ini adalah orang-orang yang sudah kurang diperhatikan. Jadi mungkin di tengah keluarga mereka sudah diabaikan. Mereka merasa mereka tidak diperhatikan. Mereka merasa bahwa mereka tidak dipedulikan. Mereka tidak ada teman. Sehingga akhirnya mereka mencari orang yang bisa menjadi teman bagi mereka. Sehingga ketemulah orang buta dengan orang buta. Dan ketika kedua orang buta ini bertemu, mereka merasa bahwa diri mereka senasib. Maka mulailah mereka menjalani kehidupan dengan bersahabat dua orang buta ini, saudara. Bayangkan bagaimana dalam kehidupan mereka dua orang buta berjalan dengan dua orang buta ini berjalan di mana dua-duanya mereka buta. Itu pasti mengalami banyak kesulitan, saudara. Tapi kenapa itu terjadi? Karena mungkin tidak ada lagi orang yang memperhatikan mereka. Tapi tahukah saudara bahwa kedua orang buta yang merasa senasib ini, merasa tidak diperhatikan ini, sehingga merekalah yang satu sama lain tolong menolong sekalipun keadaan mereka buta. Tapi tahukah saudara bahwa ada yang lain yang masih mempedulikan mereka? Ada satu pribadi yang masih mempedulikan mereka, yaitu Yesus. Bahkan Yesus mengulurkan tangan
dan menjamah mata mereka, mengubahkan mereka dan menyembuhkan mereka. Saat ini saudara, kalau mungkin ada saudara yang merasa seperti orang buta ini, tidak ada orang yang memperhatikan, tidak ada orang yang mempedulikan. Ada Tuhan yang mempedulikan saudara. Berapa hari yang lalu ada seorang bapak yang menelepon saya, dia konseling, dia minta doa saudara. Dan kami kemudian berdoa, di mana dia bercerita bahwa dia mengalami satu kesulitan yang sangat sulit. Dia begitu terjepit oleh karena keadaan, begitu terjepit oleh karena situasi yang ada, yang sedang dia alami. Tetapi hal yang luar biasa adalah bahwa di dalam situasi itu dia masih kuat. Di dalam situasi itu dia tetap kuat, sekalipun tidak ada orang yang peduli. Keluarga tidak peduli, padahal keadaannya begitu sulit, keluarga tidak peduli. Dia tetap kuat. Kenapa saudara? Karena dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Sekalipun sudah sangat-sangat bingung, dia masih percaya bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti peduli. Hari ini pun saya berkata kepada saudara, siapapun saudara dan bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, Tuhan pasti menolong setiap saudara. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup untuk menolong saudara. Dia akan menyatakan kuasanya, dia akan menyatakan mujizatnya untuk menolong saudara. Dia akan mengulurkan tangannya, menjamah dan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Nah saudara, ketika kedua orang buta ini mengalami mujizat, apa yang mereka lakukan sehingga tangan Tuhan terulur kepada mereka? Kita melihat saudara di ayat 27 tadi dikatakan dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru. Jadi waktu itu mereka datang kepada Yesus dan mengikut Yesus. Dalam keterbatasan mereka, mereka mengikut Yesus. Dalam keterbatasan mereka, mereka iring Yesus dalam kehidupannya. Dalam masalah, persoalan, keterbatasan yang mereka alami, mereka tetap ikut Yesus. Dan saat mereka ikut Yesus, mereka berseru-seru, memohon kepada Dia. Itu yang mereka lakukan sehingga akhirnya mereka mengalami mujizat. Karena ketika mereka mengikut Yesus, mereka bukan hanya ikut-ikutan. Tapi saat mereka mengikut Yesus ada tujuan yang jelas. Mereka ikut Yesus dengan komitmen yang jelas. Dan mereka berseru-seru minta tolong kepada Yesus. Dan waktu itu mereka mengalami mujizat. Dan waktu itu saudara, bukan berarti dikatakan di sini berseru-seru, bukan berarti mereka datang dan berseru langsung dijawab, tidak. Bahkan waktu itu mereka diabaikan. Mereka berseru-seru sampai akhirnya Yesus masuk ke dalam satu rumah. Di sana Yesus mulai respon. Artinya apa? Saat mereka berseru-seru, mereka belum direspon. Tetapi mereka tidak berhenti dan mereka tetap berseru. Demikian juga saudara hari ini. Ketika kita berdoa bersama, teruslah berdoa. Dan saat saudara belum melihat mujizat Tuhan, teruslah berdoa. Sampai pada akhirnya tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Dia tahu seruan saudara, Dia peduli seruan saudara. Dan memang kedua orang buta ini, seruan mereka berkata apa saudara? Kasihanilah kami hai anak Daud. Mereka sadar betul bahwa mereka butuh belas kasihan. Oleh karena situasi, karena kondisi dan keadaan mereka, mereka sadar betul bahwa mereka butuh belas kasihan. Dan waktu itu mereka tahu bahwa sumber belas kasihan yang sangat mereka butuhkan bersumber daripada Tuhan. Sehingga mereka berkata, kasihanilah kami hai anak Daud. Jadi dalam seruan-seruan mereka saudara, mereka memohon belas kasihan Tuhan. Mereka meminta belas kasihan Tuhan. Mereka merindukan belas kasihan Tuhan. Kalau saat ini saudara merindukan belas kasihan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara, maka tetaplah berseru kepada Dia. Dan ketahuilah kalau saudara terus merindukan belas kasihannya, belas kasihan itu akan mengalir kepada saudara. Tangannya akan terulur kepada saudara. Dia peduli, Dia tidak mengabaikan saudara. Itu sebabnya teruslah berseru, harapkan belas kasihan Tuhan. Sekali lagi, harapkan belas kasihan Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga saudara, di ayat 28 dikatakan setelah Yesus masuk ke sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan kami percaya.
Jadi alasan ketiga kenapa mereka mengalami mujizat selain mereka berseru-seru, selain mereka mengharapkan belas kasihan Tuhan, yang ketiga, mereka percaya. Saudara, tidak gampang untuk mereka ini memiliki iman seperti itu, saudara. Kenapa? Karena selama ini siapapun mereka tidak bisa percaya. Bahkan keluarga yang seharusnya mempedulikan mereka tidak mempedulikan mereka lagi, sampai harus 2 orang buta ini berjalan. Tetapi pada waktu itu mereka percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Sehingga mereka berkata, ketika Yesus berkata, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka berkata, "Kami percaya." Dan saat itu juga Yesus mengulurkan tangan dan menyembuhkan mereka. Saudara, kalau hari ini saudara datang kepada Tuhan dengan iman, saudara datang kepada Tuhan dengan seruan, memohon belas kasihan Tuhan, mengharapkan belas kasihan Tuhan, yakinlah bahwa tangannya akan terulur bagi saudara. Tangannya akan terulur menjamah saudara. Dan kalau tangannya terulur menjamah saudara, hidup saudara akan diubahkan. Puji Tuhan saudara, hari ini apapun yang menjadi keadaan saudara, mungkin saudara sedang ditindih oleh beban berat. Tidak ada orang yang mempedulikan, sama seperti kedua orang buta ini. Tidak ada lagi orang yang mempedulikan saudara, kecuali mereka yang saling memperhatikan. Sekalipun begitu sulitnya karena sama-sama buta, tetapi ketahuilah, masih ada Yesus yang peduli kepada mereka. Hari ini pun masih ada Yesus yang peduli kepada saudara. Dan kalau saudara datang kepada Dia hari ini dengan iman, saudara datang kepada Dia dengan seruan-seruan dan mengharapkan belas kasihan-Nya, maka saudara akan mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Tuhan menaikkan doa-doa dan seruan kita kepada Tuhan, mari terapkan firman Tuhan dan imani janji-janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa bersama. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan dan beban kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan terus datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan sampai saudara melihat dan menerima jawaban doa saudara. Saudaraku, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan doa-doa khusus saudara kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada topik doa khusus saudara, ada pergumulan khusus saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang akan campur tangan, Dia Allah yang akan menyatakan mujizatnya bagi saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Naikkan pergumulan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari serukan kepada Tuhan, berkata-katalah di hadapan Tuhan saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa dan pergumulan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan tolong. Engkau yang menjadi jawaban atas segala pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Dengarkan seruan-seruan mereka, dengarkan jeritan hati mereka, dengarkan tetesan air mata mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau peduli ya Tuhan, dan Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada masalah, ada persoalan yang sedang mereka hadapi, baik masalah di tengah keluarga, baik masalah di dalam usaha pekerjaan, masalah ekonomi, atau masalah apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Beban yang menindih mereka saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kembali hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk kesehatan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat. Tuhan terus memberkati kesehatan mereka, biar anak-anak-Mu terus menikmati kesehatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, ajar anak-anak-Mu semuanya dengan penuh hikmat menjaga kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan yang menolong dalam nama Yesus. Engkau kiranya yang menjadi jawaban atas segala sakit penyakit mereka dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menolong. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Dia Allah yang ajaib. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sanggup menyembuhkan. Dulu Dia lakukan mujizat, hari ini pun Dia lakukan mujizat. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Bapa yang baik, Engkau pandang anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang mengangkat tangan kepadamu dan menaruh tangannya di bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan kiranya yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Tuhan kerjakan mujizat. Nyatakan perkara besar bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mujizat Allah sedang terjadi. Mujizat Allah sedang mengalir bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan tolong kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sudah mengalami sakit asam lambung yang sudah lama dan sudah mengalami sakit asam lambung yang parah. Ada yang mengalami anxiety gara-gara asam lambungnya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagimu. Sembuhkan dan netralkan asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan kiranya yang bekerja. Jika ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kanker saat ini, mungkin dokter berkata sudah sulit, mungkin dokter sudah berkata mustahil. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Di bagian tubuh manapun yang mereka mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dan nyatakan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit diabetes. Tuhan tolong, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau sanggup menormalkan
kandungan gula dalam darahnya Tuhan, dan kemudian menyembuhkan dia. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin sudah ada luka di dalam tubuh mereka yang sulit disembuhkan karena kadar gula terlalu tinggi di dalam darahnya. Tuhan, tolong normalkan dan kerjakan kesembuhan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu dan kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami stroke saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, sembuhkan Tuhan, pulihkan kembali organ-organ tubuhnya dalam nama Yesus. Mungkin juga ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi ya Bapa. Tuhan juga kiranya yang menetralkan, Tuhan yang mengerjakan mujizat, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain, Tuhan juga yang campur tangan. Apapun yang menjadi penyebabnya, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan dan sempurnakan kesembuhan dan kesehatan jantungnya Tuhan, dalam nama Yesus. Juga jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin gagal ginjal dan sudah cuci darah, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup melakukan mujizat, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan, dalam nama Yesus. Fungsikan kedua ginjalnya dengan sempurna dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit leper, Tuhan jamah sembuhkan. Yang mengalami getah bening, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu. Ada yang mungkin mengalami alergi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang maha tahu apa yang menjadi penyakitnya, dan Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat dan mengerjakan kesembuhan bagi sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi. Kami percaya kuasa-Mu sedang Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga terus berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi profesi mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, Tuhan yang campur tangan. Bapa, hamba berdoa bagi para PNS. Tuhan memberkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Berkati juga para TNI Polri, berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Penyertaan Tuhan nyata bagi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani.
Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati para petani ya Tuhan dalam pekerjaan mereka. Apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, berkati ya Tuhan, sehingga mereka bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para pengusaha, pebisnis, apapun yang menjadi usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa semakin maju, semakin berkembang, jadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan para buruh, Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Perlindungan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati mereka yang sedang berprofesi sebagai honorer, Tuhan memberkati mereka juga. Tuhan buka pintu bagi anak-anak-Mu sebagai honorer Tuhan, dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja sebagai pegawai dalam bidang apapun, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati mereka. Dalam nama Yesus, berkati juga anak-anak-Mu para medis ya Tuhan, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya yang terlibat di bagian medis, Tuhan juga yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Campur tangan Tuhan nyata bagi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran, mereka tidak punya pekerjaan, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, berikan mereka pekerjaan dalam nama Yesus. Buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan beri sukacita, damai sejahtera bagi mereka dalam nama Yesus. Para pejabat di bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, pimpinan-pimpinan daerah, gubernur, bupati, camat, Tuhan jamah semuanya untuk mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, ini doa hamba bagi anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu ini. Engkau yang telah merancangkan masa depan yang terbaik, dan rancangan-Mu tidak mungkin gagal. Ajar kami melangkah menuju kepada rancangan-rancangan yang besar dalam kehidupan kami di masa depan. Berkati anak-anak-Mu yang masih dalam bangku studi. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu, sehingga semua anak-anak-Mu, Tuhan memberkati mereka punya keunggulan lebih daripada yang lain. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati semuanya. Engkau yang mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan saya percaya ketika kita sudah berdoa bersama, doa-doa saudara naik di hadirat Tuhan, dan Tuhan menjawab setiap saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, silakan lihat di kolom deskripsi informasi yang lebih lanjut saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.